Baik, penonton setia sahabat Mas Heri, kali ini kita akan membahas sesuatu yang nampaknya menjadi problem juga. Ada narasi-narasi berkembang yang cukup menarik terkait dengan bagaimana sih proses keuangan di sekolah. Dan ada yang mengatakan bahwa di sekolah itu tempatnya korupsi juga, tapi tidak sampai terdeteksi. Untuk itu, saya ingin ngobrol langsung dengan salah satu bendahara sekolah saya, teman saya. Lebih tepatnya saya bukan bendahara. Alumni ya, alumni tapi sampai sekarang masih menjadi operator di BOS, yang salah satunya juga untuk mengelola dana sekolah juga, Bu Cynthia. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, mumet. Dari awal itu saya sudah menarik. Kenapa kok mumet? Ya biasa, akhir tahun kita harus laporan banyak, permintaannya banyak, PKU, PKT, pembantu bank, pajak semuanya harus beres, bukti-buktinya harus ada. Oke, Bu Cynthia juga sekaligus sebagai guru ya? Ya. Ya, oke. Saya sebenarnya dalam hal ini ingin biar ada keseimbangan gitu. Beberapa kali saya juga menulis bagaimana keresahan guru bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tapi ada tugas administrasi tanda kutip bukan yang menjadi kewajiban guru, katakanlah FPP dan sebagainya itu sudah kita selesai lah di situ. Tapi tugas-tugas lain yang non keguruan ini yang sering mengganggu, bahkan kalau Bu Cynthia kalau nggak salah pernah sampai lupa waktu ngajar itu ngajar apa karena saking khatamnya itu ya. Ya, saking mumetnya itu. Lebih mengutamakan mengerjakan laporan ke sekolah. Lebih takut BPK daripada Tuhan gitu ya. Kalau murid kan ini dulu dengan Tuhan ini ya, membentuk karakter anak dan sebagainya. Tapi kalau ini kan kita takutnya sama BPK. Iya. Besok dikumpulkan, ya besok hari ini harus dikerjakan dulu, dikumpulkan semacam itu ya sistemnya kita kan. Ini yang harus diketahui oleh policy maker saya kira, sehingga guru-guru itu bebannya cukup bagaimana mendidik mencerdaskan anak bangsa. Oke, ingin kembali lagi ke tugas kebendaraan yang mumet tadi, Bu Sin. Sebenarnya yang bikin mumet itu apa sih, Bu Sin? Apakah Arkas ini yang bikin mumet, ataukah Arkas ini yang membantu, atau ada hal yang lain yang bikin mumet di kebendaraan itu? Ya, Arkas ini termasuk membantu tapi juga bikin mumet. Tapi kan itu yang menjadi program prioritas dan Ya, itu katanya membantu sekolah untuk mempermudah pembelajaran di sekolah. Kalau Arkas ini membantu, sebenarnya laporan kita akan langsung sampai ke pusat. Jadi begitu kita input masuk, pusat akan mengetahui dana kita sudah kita realisasikan berapa, kemudian untuk apa saja. Tetapi mumetnya adalah karena ketika kita laporan ke dinas itu kan kita tidak hanya menyetorkan apa yang ada di sistem, tapi kita juga SPJ-nya harus melengkapi, benar-benar melengkapi. Kemudian yang bikin mumet lagi ini adalah ketika kita ada yang pernah bilang ya, ketika kita belanja dengan menggunakan uang negara, maka kita harus tahu etikanya. Jadi pajak itu harus dibayar semuanya. Pajak. Semuanya berpajak kan seperti itu. Nah, di Arkas 4 ini, ketika kita belanja, kita sudah menyetorkan pajak, maka kita akan mendapatkan bukti. Kemudian di bukti itu kan ada namanya NTPN. Nah, itu harus diinput juga. Jadi ada 16 digit. Itu kalau satu hari satu nota. Nah, kalau misalkan dari dua tempat berbeda, misalkan satunya kue, satunya nasi. Nah, setelah itu kan ada tempat berbeda, maka kita kan ada dua nota ya. Itu sudah memasukkan bawah NPN, delimeti, sudah memasukkan satu persatu. Ketika kita masukkan ke Arkas, itu kan nggak mungkin langsung otomatis langsung masuk enggak. Kita kan buat manualnya dulu. Kita harus delimeti ini biar tidak salah, biar sama dengan pengeluaran kita yang sudah kita masukkan tadi ya. Kemudian sudah delimeti itu kita delimeti lagi buktinya satu persatu. Nah itu kan juga menurut saya membutuhkan waktu ya, habis waktu bahkan ya. Waktu ya, mumet ya. Terus ngajarnya kapan? Ngajarnya kapan? Kalau ada waktu ngajar. Itu yang kemudian menjadi permasalahan yang harus kita angkat, yang selalu saya angkat untuk saya bisa speak up termasuk masalah ini, karena saya sendiri juga mengalami di pengelolaan dana termasuk aset yang itu membutuhkan waktu luar biasa.
Dan saya tidak pernah mengeluh ketika mengajar, tapi saya kadang mengeluh terhadap hal yang demikian Ya, ini. betul. Oke, dengan tugas serumit itu Bu Jin, tapi kita masih apa ya, istilahnya dicurigai Betul. penggunaan dana itu dikatakan di Korupsi. korupsi dan sebagainya. Apakah memang iya sih dana semacam itu? Pertanyaan saya, korupsi di sini itu yang seperti apa maksudnya? Apakah misalkan ketika di Arkas kita sudah menganggarkan 75.000, misalkan 25.000 untuk beli makan narasumber kegiatan di sekolah. Kemudian ada fotokopi urgent atau mungkin baterai jam dinding baterainya habis yang belum teranggarkan di Arkas. Ketika akhirnya kita memang mengeluarkan di situ 25.000, tapi aslinya kita hanya 10.000 yang 15.000 untuk baterai, apakah itu dikatakan korupsi? Nah, ini memang ini ya, sebelum saya jawab itu ya, mungkin karena ada apa ya, kegiatan-kegiatan yang non budgeter di sekolah itu banyak. Ya. Non budgeter itu memang sangat banyak sekali. Dan itu kadang yang membuat kebijakan itu kadang buta terhadap hal itu. Ya. Yang diketahui adalah pokoknya ini nggak boleh, ini boleh, kan gitu ya. Padahal kegiatan ini kita nggak pernah tahu. Nah, sehingga akhirnya ya sudah, ini nanti mungkin dimakannya dibesarkan, tapi nanti kita belikan agak sedikit ini untuk mensiasati, misalkan jam dinding baterainya habis, lampu tiba-tiba mati, apakah kita menunggu penganggaran tahun depan? Kan nggak seperti itu juga. Betul. Kan urgent, misalkan di lab lampunya mati untuk anak-anak ujian, apakah kita menunggu tahun depan? Kan tidak. Tapi ketika kesalahan administrasi semacam itu kita bisa dikatakan korupsi, karena kesalahan dalam administrasi ini yang kadang tidak adil di bendahara ini ya, kebenaran itu kita ya. Saya, ketika terjadi selisih, kalau sekarang kan kita sudah pakai Arkas ya, tapi Arkas itu juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Ketika salah mengklik, misalkan tunai jadi non tunai, maka itu juga akan mengurangi dana yang harusnya di sini sekian kok nggak sama. Nah itu juga akhirnya menjadikan mumet. Nah itu juga masuknya di sini juga. Oke, bikin karena kita bicaranya sebelum kita sekolah kecil bikin ya, yang anggarannya itu 0 sekian persen dari sekolah besar gitu ya. Katakan 0,5 ya, 0,5 dari anggaran besar. 0,5 sampai 1% lah mungkin. 0,5 sampai 1% dari sekolah besar. Kita memang akan kesulitan untuk bagaimana mengolah dana yang kecil itu, tapi kegiatannya sama dengan sekolah yang lain, kan gitu ya. Nah, kalau sekolah yang besar, kira-kira itu dengan adanya Arkas yang sekarang Arkas ini rumit, ada satuan harga tertinggi dan sebagainya. Apakah ini kita nggak bicara ini ya, nggak bicara sekolah kita yang memang kekurangan dana gitu. Tapi ada celah, ada celah di situ kalau kita belajar untuk terjadinya korupsi di sekolah. Kalau menurut saya mungkin saja. Mungkin ya. Mungkin. Sekarang seperti ini. Ketika kita di Arkas diberikan fitur atau diberikan menu kemudahan pergeseran dan perubahan. Tetapi ketika nanti kita melakukan pergeseran lebih banyak, itu maka akan terbaca bahwa perencanaan kita kurang baik. Nah, sedangkan realitanya di sekolah itu kan tidak selalu sama dengan apa yang kita rencanakan. Pasti dimanapun masih banyak tidak samanya. Nah, mungkin saja di sekolah besar yang uangnya space-nya banyak, itu daripada saya mikir pergeserannya rumit, ya udah saya cari nota aja yang sesuai dengan ini. Nah, nota seperti itu kan juga bisa istilahnya diakali. Misalkan katakanlah harganya sekian, saya mintanya sekian biar sama dengan Arkas. Meskipun pakai Siplah online itu masih bisa. Kalau Siplah mungkin tidak, tapi untuk kan tidak semuanya kita belanja dengan Siplah. Kan tidak semuanya kita belanja dengan Siplah, sehingga mungkin di situ celahnya ya untuk memarkup mungkin harus itu. Mungkin ya. Ini karena kita berbicara kemungkinan, meskipun sudah banyak kasus yang menjerat kepala sekolah, ya teman-teman kita lah yang berada di pucuk pimpinan sekolah, kepala sekolah yang terbukti memang di pengadilan itu melakukan korupsi gitu ya. Tapi kita berbicara kemungkinan yang dengan sistem teknologi yang sudah canggih semacam ini, dengan terbatasnya
pembelian suatu barang itu apakah masih ada celah, dan Ya mungkin kalau seperti misalkan itu. di analisa ternyata masih ada celah Mungkin juga. ya kan, daripada gini, misalkan dikatakan biar sekolah saya perencanaannya tidak dilihat buruk, mungkin saya hanya melakukan 1 atau 2 kali pergeseran, ternyata masih ada yang nggak sama. Saya udahlah, daripada saya mikir ini harus ribet, saya harus melakukan beli item yang sesuai dengan apa namanya, Sudah saya harus direncanakan. uang sekian ini harus saya apakan, daripada saya harus geser pusing mana yang digeser, ya udahlah saya cari notas dengan sesuai apa yang saya anggarkan awal saja, nggak usah geser, kan itu lebih mudah mungkin ya. Betul. Jadi kan dia tinggal ke toko, mungkin nanti melakukan apa namanya, istilahnya kesepakatan ya dengan tokonya. Kesepakatan kesepakatan jahat ini. Oke. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, mungkin pinginnya lebih dalam lagi Bu Jin. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ketika sudah nggak mumet lagi. Iya, Dan memang sengaja tadi itu ketika mumet, saya penasaran dengan bagaimana mumetnya. Barangkali mumet ini bisa tersampaikan, entah nanti siapa yang menyampaikan, tapi insya Allah dengan kita speak up semacam ini, tujuan kita baik, yaitu untuk pendidikan. Jangan sampai anak-anak terkorbankan gara-gara semacam ini, sehingga harus ada tindak lanjut yang konkret yang bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita menuju generasi emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Kalau semacam ini, kita ngajar saja kesulitan dengan berbagai macam administrasi non-pendidikan. Saya sekali lagi, non-pendidikan administrasinya itu, kita sudah sangat mumet. Dengan arkas yang dikatanya memudahkan, ternyata juga sangat merumitkan. Ini berarti kan harus dikoreksi. Semacam itu ya. Oke, terakhir Bu Jin, pesannya untuk pekerja bos ataupun masyarakat yang selama ini menganggap, katakanlah, ini sekolah ini melakukan dan sebagainya, apa ini? Untuk masyarakat saja lah, untuk masyarakat lah. Saya yakin kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi ada, ya seperti yang ternyata di lapangan tidak sesuai dan pihak di atas nggak mengerti ini tidak boleh, ternyata di lapangan harus seperti itu, sehingga sekolah harus istilahnya ngakali gimana supaya bisa melakukan hal itu, dan itu saya rasa bukan korupsi, tapi kembali lagi untuk sekolah, bukan untuk korupsi. Tapi kalau ada oknum, itu saya tidak tahu lagi. Oke ya, berarti ada oknum ya. Iya. Memang perlu digarisbawahi, memang ya kita nggak bisa memungkiri di semua lembaga di negara kita sudah ada oknum-oknum yang melakukan korupsi, bahkan lembaga penegakan hukum juga. Terima kasih Bu Jin. Sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan, dan salam sehat selalu. Salam sahabat Wasari.